Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'aza zuldahu wa hajamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada pagi yang begitu sejuk, Allah masih memberikan napas kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan umur panjang dan kesehatan. Sehingga dengan kesehatan dan umur panjang, Allah masih menggerakkan kita semua untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga amaliyah ibadah puasa sampai hari yang ke-15 di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaatul udma di yaumil qiyamah. Sahabat online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membawakan tema tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang laksanakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi, laksanakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, wasihataka qabla saqamika. Yang pertama adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat kesehatan. Karena kalau orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun manusia bisa melaksanakan aktivitas. Tapi buat apa ketika kita diberikan harta yang begitu banyak, Allah berikan rezeki yang begitu banyak, tapi dalam keadaan sakit, tentunya kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ketika waktu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesehatan itu, mari kita lakukan aktivitas-aktivitas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan ibadah. Mari kita laksanakan amaliyah-amaliyah yang lain. Karena kalau kita sudah sakit, jangankan untuk beraktivitas, makan pun akan susah. Maka inilah yang harus diingatkan nasihat baginda Rasul, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang kedua, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita semua dalam proses manusia pasti merasakan dari mulai bayi, anak-anak, masa muda, masa remaja, masa tua. Ketika masa muda, Allah memberikan kepada kita kekuatan tenaga yang sangat besar. Allah memberikan pikiran kepada kita untuk berpikir yang lebih jernih. Terus kita manfaatkan masa mudamu untuk mempersiapkan diri
ketika masa tua kita. Karena kalau kita sudah tua, gak bakalan sudah tua kembali kepada masa muda. Maka masa muda kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Manfaatkan dengan mencari ilmu. Manfaatkan untuk senantiasa mencari keahlian-keahlian skill. Sehingga ketika masa tua kita dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keahlian. Karena kalau sudah tua tidak akan bisa kembali ke muda, ya. Oleh karena itu, wahai para pemuda, engkau adalah harapan bangsa. Subadul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah merupakan harapan di esok hari. Pemuda hari ini adalah merupakan generasi yang akan mendatang, yang meneruskan estafeta kehidupan kita, kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini dibekali dengan ilmu pengetahuan, dibekali dengan keimanan, dibekali dengan berbagai macam keahlian, maka setelah dia tua, menjadi seorang generasi penerus bangsa, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi seorang yang amanah dan mampu mengemban amanah meneruskan estafet kepemimpinan generasi kita semua. Inilah yang kedua, masa mudamu manfaatkan dengan kebaikan sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa miskinmu. Memang kaya dan miskin itu relatif. Kaya, dia mempunyai harta yang begitu banyak. Tapi ingat, estafet yang namanya dunia itu terus berputar. Mungkin sekarang kita menjadi orang yang kaya, tapi suatu saat kita akan menjadi orang yang fakir. Tapi begitu juga ketika kita jadi orang yang fakir, mungkin suatu saat kita akan menjadi orang yang kaya. Masih mending ketika menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang kaya, itu akan semangat yang tinggi. Tapi ketika dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang fakir, maka akan semangat menjadi lemah. Maka ketika Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita semua, wahai para agniya, wahai para orang-orang yang kaya raya, manfaatkanlah hartamu dengan sebaik-baiknya. Karena semua harta yang kita dapatkan semuanya bukan milik kita semua. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wa mahrum. Harta yang kita dapatkan bukan milik kita, tapi ada mereka untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka ketika kita menjadi orang yang kaya, jadilah jadi orang yang dermawan. Karena kata Nabi, as-sahiyun qaribun minallah, qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Maka ketika kita dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat nanti di yaumul qiyamah itu akan dihisab. Tapi mari kita titipkan kekayaan itu supaya dia akan menjadi penolong kita. Kekayaan itu akan menjadi penolong kita di alam kubur maupun di hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Manfaatkan harta kita, titipkan harta kita untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Titipkan harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Titipkan harta kita untuk panti sosial. Titipkan harta kita untuk membantu orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka ketika kita mempunyai kekayaan, kita baru mampu untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau sudah fakir, jangankan untuk berbuat kebaikan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun kita tidak akan bisa. Tentunya menjadi orang kaya karena dia ada orang fakir. Bersyukurlah menjadi orang kaya karena dia orang fakir. Dan ketika kita memberikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan agama, untuk sosial dan sebagainya, itu semuanya akan kembali kepada kita semua. Karena as-shadaqatu tatba'ul bala. Dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan bersumbangsi, maka itu akan mencegah daripada bencana. Apalagi saat sekarang ini kita zaman COVID Corona 19. Banyak orang yang membutuhkan. Ketika kita memberikan bantuan masker, memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan sembako dan sebagainya, itu akan kembali kepada kita. Insya Allah kita akan terbebas dari bencana dan malapetaka. Ya, maka semasa kayamu berbuat baiklah sebelum datang masa fakirmu. Kemudian wa firaghaka qabla suglika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu.
Ketika kita ada peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ketika kita berbuat kebaikan ditunda-tunda, belum tentu kebaikan itu akan terlaksana. Tapi ketika ada niat untuk berbuat kebaikan, segeralah. Jangan menunggu waktu kapan. Apalagi kita masa luang, saat sekarang ini mungkin berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan kita semua. Kemudian yang terakhir, hayataka qabla mautika. Yuk, semasa hidup kita ini, sebelum datang waktu matimu. Ingat, kita berada di fase yang kedua, yaitu di alam dunia. Di alam dunia ini kita hidup. Manusia, umat Rasulullah SAW usianya di antara 63 sampai 70. Selebihnya adalah bonus. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita. Ketika malaikat Azrail mencabut nyawa kita, kita tidak akan tahu. Maka semasa hidup ini manfaatkanlah untuk fastabiqul khairat. Jadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturannya semata-mata karena Allah niatkan, maka itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya untuk senantiasa berbuat kebajikan. Karena di dunia ini kita akan menanam may yajra yahsud. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan, menuai kebaikan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menanam keburukan, maka kita pun akan menuai daripada keburukan. Maka hidup di dunia ini tanamlah untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik terhadap alam semesta ini. Maka insya Allah, kalau kita mencintai sesama umat manusia, mencintai alam ini, maka Allah akan mencintai kita semua. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, kelak setelah kita meninggal dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari nasihat Rasulullah SAW yang 5 ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian sahabat online, mungkin kultum di pagi hari ini semoga bermanfaat khusus bagi saya sendiri. Apabila benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu adalah ada salahnya, itu adalah lahir daripada kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.